Mari kita berdoa. Bapa, saatnya tiba kami mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 68 ayat 25 sampai yang ke-36. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah, mazmurkanlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah. Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat, dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Ini Mazmur Daud ya. Daud mengajak umat Israel saat itu dan saat ini mengajak kita. Supaya kita mengenal dan menikmati kuasa Tuhan yang kita sembah itu. Bagaimana caranya? Di mana kita bisa merasakan kuasa Tuhan itu? Itulah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita siang ini. Pada Minggu Palmarum ini, Minggu merayakan saat Yesus masuk ke Yerusalem, menggenapi segala yang tertulis tentang Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah kita baca perikop itu. Bagaimana arak-arakan orang Israel menuju bait Allah. Bayangkanlah ketika kamu turun dari asrama tadi, berkelompok-kelompok masuk ke ruangan ini. Ya kan? Jadi ada arak-arakan dan tidak sembarangan berarak. Karena mereka sedang menuju tempat yang maha kudus. Mereka datang dengan nyanyian. Mereka datang dengan alat musik. Mereka datang dengan tari-tarian. Ada pendeta yang viral yang mengkritisi kebaktian karismatik ya. Sebenarnya itu tidak masalah karena itu disampaikan di internal mereka. Tetapi menjadi masalah ketika ditanggapi orang secara berlebihan pula. Pendeta itu tidak mengatakan bahwa orang yang bertepuk tangan sesat, tidak. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh menari, tetapi di mana? Kalau di gereja kita bukan di ibadah khusus seperti ini, tapi ketika kita melakukan pesta, ketika di halaman, seperti tadi beriring-iringan menuju bait Allah. Bukan di ruang Maha Kudus.
Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu dalam ibadah raya itu ada kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan yang penuh, dan mereka mau ambil kuasa itu, mereka mau raih kuasa itu, mereka mau menikmati kuasa itu. Maka mereka datang dengan sikap hormat, dengan sikap rindu, dengan sikap haus. Dalam ibadah itulah kita merasakan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah itulah kita merasakan yang namanya Allah itu Maha Kuasa. Allah itu hadir dalam hidupmu ketika engkau melakukan ibadah dari segenap hatimu. Ya, bukan sekedar ritual, bukan sekedar liturgis. Liturgi yang kita lakukan ini adalah sebagai dorongan, sebagai luapan dari kerinduan hati kita yang ingin bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Dan itulah yang kita lihat dalam perikop itu. Pemain kecapi, di tengah pemain rebana, di depan, paling depan penyanyi, iya kan? Ya, mereka beriringan. Tapi kalau kamu yang datang tadi beriringan karena berlambat-lambat, itu jauh dari kebenaran ini. Mereka datang beriringan, berkelompok-kelompok, ada yang pasang rebana, ada yang menari, ada yang pasang kecapi. Karena kerinduan yang besar ingin bertemu dengan Allah dalam ibadah mereka di bait Allah. Ada juga gereja tertentu yang mengklasifikasi kelas-kelas kerohanian. Itu harus kita maklumi. Ada kelas di halaman, ada kelas ruang suci, ada ruang Maha Kudus katanya. Jadi halaman itu seperti bait Allah pada zaman Raja Salomo ya. Ada halaman, disitulah orang menari-nari. Ada ruang suci, tempat orang beribadah khusyuk. Ada ruang Maha Kudus, hanya imam besar yang boleh masuk ke situ. Lalu ada orang menggambarkan itu seperti jemaat kita kalau beribadah seperti ini. Ada halaman paling belakang, ada ruang yang baru-baru ikut ibadah. Ada yang ruang suci yang sudah naik kerohaniannya. Ada ruang Maha Kudus, itulah mimbar ini katanya. Itu terserah mereka lah, itu harus kita hormati. Tapi secara faktual, bagi saya, kita ini sedang berada di halaman. Kenapa? Kalau saya sebut mimbar inilah ruang Maha Kudus, wow, saya aja pakai sepatu. Singer pakai sepatu, ya kan? Bagaimana mungkin Musa aja di taman lepaskan kasutmu, apalagi di ruang Maha Kudus. Kalau ini kita gambarkan seperti itu. Tapi masing-masing orang berhak dengan keyakinannya sendiri. Tetapi yang utama hari ini ketika engkau melakukan ibadah ini ada kerinduan ingin mengenal siapa Allah yang Maha Kuasa. Ingin menikmati kekuasaan Allah yang Maha Kuasa itu. Bukan sekedar duduk, bernyanyi, berdoa, pulang. Tidak. Ada dampaknya. Dan itu kita mulai, dikatakan dalam firman ini, dimulai dari ibadahmu. Dalam ibadah itulah kau melihat kuasa Allah. Dalam ibadahmu itulah kau menikmati kuasa Allah. Itulah pengakuanmu. Lalu yang kedua, bagaimana kita merasakan kuasa Allah itu? Kalau kita baca ayat 28 sampai 32, situ ada kelompok-kelompok menyebutkan nama-nama suku Israel kan? Benyamin yang bungsu, Naftali, Zebulon. Ada keluarga-keluarga. Kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan itu bisa kau nikmati, bisa kau nyatakan, bisa kau rasakan, bisa kau lihat dalam keluargamu. Benyamin yang musuh datang beramai-ramai seperti kelompok-kelompok tadi. Datang kelompok suku Benyamin ke bait Allah. Mereka datang dengan tarian rebana sampai ke halaman, membawa persembahan. Suku Naftali datang, Zebulon datang, Ruben datang. Lewi sudah di bait Allah menunggu. Dalam keluarga kita bagaimana ibadah kita itu? Coba bayangkan keluargamu masing-masing di mana sekarang. Kebiasaan mereka hari Minggu bagaimana? Kebiasaan mereka sehari-hari bagaimana?
Adakah seturut dengan firman ini mereka merindukan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga? Bahwa mereka merasakan kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dalam keluarga. Orang tua siapa? Gak perlu angkat tangan, cukup diri sendiri. Orang tua siapa yang selalu memperkatakan bahwa Tuhan memberkati rumah tangganya, bahwa mujizat Tuhan nyata dalam pergumulan-pergumulan mereka, bahwa mujizat Tuhan nyata mencukupkan keperluan-keperluan kebutuhan rumah tangganya. Orang tua yang memperkatakan demikian, setidaknya dia merasakan kuasa Tuhan. Dia mengakui kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Bersyukurlah engkau kalau ayah dan ibumu memperkatakan hal-hal yang demikian. Dan kalau ternyata orang tua adalah orang yang selalu mengeluh, selalu berkekurangan, bahkan ada yang sampai mempersalahkan Tuhan oleh karena ketidakmampuannya mencukupkan kebutuhannya, ini udah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ini saya lihat 100% tinggal saya ya, jemaatnya termasuk ini wanita semua ini ya. Nah, dan kalau masih mahasiswa berarti masih gadis, belum berkeluarga. Nah, ada cerita begini, hati-hati ya anak-anak gadisku yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi. Ada orang bilang begini dan semua orang setuju. Kita tidak boleh materialistis, tapi harus realistis. Betul itu ya? Harus realistis. Ada seorang ibu-ibu yang anaknya sudah masuk SMP. Melihat realitas hidupnya sesuai dengan prinsipnya tadi waktu gadis. Dia pilih jodoh, dia pilih calon suami yang mapan. Bukan karena dia materialistis menurut dia, tapi hidup ini realistis. Kebutuhan harus terpenuhi. Maka cari suami yang mampu memenuhi kebutuhanmu. Adalah anak lajang zaman dulu, waktu dia masih gadis lagi. Penampilan parlente. Dari keluarga kaya raya. Berarti hidupku akan mapan, akan bahagia, tidak susah. Aku akan bisa merawat kulitku tetap mulus, tubuhku tetap elok. Singkat cerita menikahlah mereka ini. Ternyata benar. Opung si suaminya ini orang yang kaya raya, bahkan punya pengolahan sawit. Wah, keren ya. Tanahnya di mana-mana, rumahnya banyak. Ya, ayahnya tentu ya kayalah. Nanti dia cucu orang kaya. Tapi dalam perjalanan hidupnya dia lihat sepeninggal opungnya, bapaknya tidak bisa ngapa-ngapain mertuanya. Dia hanya bisa menjual aset untuk belanja kehidupan sehari-hari. Suaminya pun gak bisa melakukan apa-apa, terlalu dimanjakan. Sehingga dia hidup dari sponsor ayahnya sendiri. Hasil penjualan harta opungnya. Tahun berganti tahun, anak sudah SMP, bukannya makin baik, malah makin buruk keadaan. Mulai timbul kesal di hati. Suaminya tak terharap bekerja. Dikarangnya lagu, karena pas emosi berantem dia kan, tadi karangnya nggak apa, kejanjikannya lah, mengandung lah dia. Tahu lagunya apa? Bahasa Batak kedua ini. Opung musi raja tano, amang musi gadis tano, ya kan? HP Roma ho itu, gabe si rabutano. Kesal dia. Boleh opungmu kaya, boleh orang tuamu kaya, tapi jangan berharap pada kekayaan itu. Ini keluarga, kuasa Allah itu nyata dalam keluarga. Kalau keluarga mengandalkan Allah, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi karena keluarga ini
mengharapkan warisan, merebut warisan, hancur. Gunung apapun kalau digerogoti rata juga itu. Pemasukan gak ada, pengeluaran jalan terus. Ya kan? Nah, maka hati-hati gadis-gadis yang baik. Jangan cari anak orang kaya. Gak usah cari anak orang kaya. Carilah anaknya yang kaya, anaknya yang rajin. Kaya itu luas ya, kaya ilmu, kaya keterampilan, ya kan? Nah, jadi jangan, aku kan bidan. Aku kan sudah tenaga medis, ahli kesehatan. Masa datang orang Batak itu? Kuku hitam ya, si kuku hitam. Ya. Ya kan? Perkuku hitam ya. Iya, perkuku hitam. Datang perkuku hitam. Perkuku hitam pun bertahu kau. Kalau 500.000 satu hari dapat dia macam mana? Hah? Jangan tengok kukunya, tengok tanggung jawabnya, tengok kemandiriannya, dan dijamin tak akan selingkuh. Gak ada waktunya untuk selingkuh. Betul nggak? Jaga bengkel terus dia. Iya kan? Kau cari orang kaya perlente, kerja kantor pulang sore. Ketakutan kau, curiga kau, jantungan kau dibuatnya. Pergi ke kantornya, kau tengok mobil kamu, oh masih ada di situ mobilnya, aman. Mobilnya yang di situ, dia naik Grab. Nah, begitu. Jadi hati-hati. Keluargamu harus dekat dengan Tuhan. Sama seperti yang dinyatakan Daud ini. Lihatlah, keluarga Zebulon datang, keluarga Naftali datang, keluarga Yehuda datang, berduyun-duyun datang ke bait Allah dengan kerinduan, supaya mereka merasakan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Sebab mereka percaya Allah itu Maha Kuasa. Keluargamu yang sekarang kau nilai sendiri, kalau masih jauh dari kebenaran ini, bergumullah, doakanlah ayah dan ibumu, doakan keluargamu, dan berimanlah, berdoalah, berharaplah, dan berusahalah. Jadilah keluarga yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Amin. Ini yang maunya Tuhan kau renungkan hari. Yang ketiga, dari mana lagi kita lihat, kita merasakan kuasa Tuhan? Dalam otoritas anak-anak Tuhan. Kuasa Allah itu ada dalam otoritas orang-orang yang diurapinya, anak-anaknya. Tidak bisa dipungkiri. Sampai hari ini Israel, tahu bangsa Israel kan? Kalau di Indonesia paling dibenci. Tapi tidak bisa dipungkiri, Israel adalah bangsa yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan dunia. Baik itu ilmu pengetahuan, baik itu teknologi, baik itu peradaban hidup, baik itu lingkungan hidup, baik itu masalah kemanusiaan. Mereka yang pegang semua. Baik Cina, baik Rusia, orang Yahudi pun ada di sini. Dan jangan pikir Indonesia ini mayoritas Islam gak ada Yahudi. Ada Yahudi di Indonesia ini. Tempat ibadahnya pun ada. Di Manado ada, di Surabaya masih ada. Kenapa? Alkitab sudah mencatat bangsa itu bangsa pilihan Tuhan, yang telah diurapi Tuhan, yang telah ditentukan Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Begitupun dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita dengar tadi doa Stikas akan berubah menjadi universitas. Pegang firman hari ini. Otoritas Tuhan ada di tanganmu, ada di perkataanmu, sebab engkau anaknya, engkau pilihannya, engkau diurapinya. Perkatakanlah kuat kuasa Tuhan itu. Jangan sebaliknya. Jangan mentang-mentang. Dan itulah yang terjadi pada orang Israel, sehingga sering mereka jauh dari Tuhan karena mereka mentang-mentang bangsa pilihan. Saya kan bangsa pilihan Tuhan. Saya kan anak Tuhan. Saya kan pelayan Tuhan. Saya kan pendeta. Sama Tuhan gak laku yang seperti itu.
Itu namanya penyalahgunaan otoritas. Tuhan kasih otoritas, kita salah guna atau kita tidak tahu. Ada satu cerita. Ini mahasiswa STT ini, bukan mahasiswa STIKES. Tahu STT kan? Mudah-mudahan nanti kalau ada nanti, ada nggak dibuka nanti udah pendidikan agama Kristen? Ya kalau ada saya siap. Saya ini S3 dosen profesional, bersertifikat, bahkan siap meninggalkan home base-ku untuk mendukung undang-undang. Cuman saya tidak bisa ambil uang dosen sertifikasinya. Karena harus pilih guru atau dosen. Saya pilih guru. Gitu. Jadi gurunya profesional, dosennya juga profesional. Nah ini cerita STT ini, karena teringat. Mahasiswa ini tanpa kelahiran baru, tapi masuk sekolah teologi karena disuruh dipaksa oleh orang tuanya. Bandelnya anak ini. Tapi supaya bertobat kata orang tuanya, sekolah pandita lah kawamang katanya. Hatinya jauh dari situ, nggak ada niat. Tapi karena disuruh orang tua ya sudahlah, nanti dijamah Tuhannya kau di situ. Ya pihak STT pun mengiyakan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak di sini yang terpanggil setelah menjadi mahasiswa katanya. Masuk dari sekolah teologi semester 1 nggak berubah, semester 2 nggak berubah, semester 3, semester 4 masuk, semester 5 udah masuk tahun ketiga kan? Udah masuk tahun ketiga belum ada perubahan. Suatu ketika dia hafal firman Tuhan, namanya juga sudah sekolah teologi, ayat-ayat tahu dia. Cuman penempatannya kemana suka-sukanya? Pas perayaan Natal, malam minggu ini. Orang Natal sibuk semua bernatal, habis itu dia cabut, pergi dia ke bar. Coba bayangin, mahasiswa semester 5 sekolah teologi, minum dia di sana, mabok dia. Pulang udah tutup, udah habis acara, tinggal penjaga gereja. Penjaga gerejanya kebetulan berlatar belakang autis. Tahu autis ya? Gak pala pintar lah orangnya. Polos-polos amat gitu. Karena dalam keadaan mabuk. Gereja sudah kosong. Nah, sudah aku mau tidur di gereja lah katanya. Datang penjaga gereja, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Bukankah ada tertulis bahwa aku harus tinggal di rumah bapakku? Coba bayangkan. Itu firman Tuhan kan? Yesus yang mengucapkan itu. Ada tertulis aku harus tinggal di rumah bapakku. Iya, tapi kau mabuk. Kata si penjaga gereja itu, tetap nggak dikasih. Datang lagi si anak mahasiswa ini. Bukankah ada tertulis Yesus mengubah apa? Anggur menjadi air. Itu. Bukankah ada tertulis Yesus mengubah air menjadi anggur? Kenapa kau salahkan aku minum anggur? Makin bingung dia. Datanglah si penjaga gereja ini. Bang, kau ini orang Kana yang ikut pesta Yesus itu ya? Masih bilang apa? Kau sendiri telah mengatakannya. Coba ini tahu dia firman Tuhan, tapi karena dia tidak ada hubungan dengan Tuhan, dia pergunakan sesuka perutnya. Dan kalau kau buka YouTube perdebatan lintas agama, ya kan? Pihak-pihak penyerang kekristenan ya seperti itu. Digunakan ayat-ayat tapi bukan pada tempatnya. Sama seperti film Warkop DKI ya. Dulu waktu kami ada masih SMA, ada film Warkop dulu. Itu favorit itu dulu itu. Nah, di dalam tayangan itu si Dono, si Kasino, si Indro di ruang kuliah yang berbeda. Ya kan? Ada yang di jurusan listrik, ada yang di jurusan seperti kamu ini, kebidanan, perawatan bayi. Ada yang di jurusan apalah itu.
Nah, dalam tayangannya si dosen bertanya di ruang kuliahnya si Kasino tentang merawat bayi. Dosennya bertanya, bagaimana cara merawat bayi? Angkat tangan. Nah, yang ditampilkan bukannya si Kasino, tapi si Dono di tempat lain sedang menjawab pertanyaan dosennya. Apa jawabannya? Disetrum. Jadi hati-hati, ya. Itu cerita di STT tadi ya, penyalahgunaan wewenang firman Tuhan. Nah, ini di medis hati-hati. Ya, jangan seperti ponakan kami dari Sipoholon, datang dia naik bus. Pernikahan akan dilangsungkan bulan Juli. Ini bulan Juli depan. Tapi dia supaya nyaman, dia mau operasi sinusitisnya. Ini kejadian ya, gak usah saya sebutkan rumah sakitnya. Dia datang ke Medan, datang ke rumah sakit itu, masih dia yang mencari kamarnya. Jadi nggak ada artinya disebut parah atau gawat soal masalah sinusitis. Saya nggak ngerti lah itu semana parahnya itu. Yang jelas dia sehat kelihatan. Singkat cerita, masuk ruang operasi karena memang harus dioperasi. Berhasil. Operasinya berhasil. Begitu siuman sadar, dia pikir dia sudah di rumah tulangnya. Layak. Hula-hula saya di masjid topik itu tulangnya. Dia pikir dia sudah nyampe di situ. Ngejabuni tulang, oh. Katanya, oh belum, masuk di rumah sakit. Lalu, gak beberapa kemudian, batuk dia. Batuk, koma. Koma, hanya hitungan jam, meninggal. Lah, apakah itu malpraktek? Kalian lebih tahu. Itu hanya satu contoh. Kamu punya otoritas di bidangmu, dan Tuhan mengurapimu di situ. Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu melalui talenta yang ada padamu, menurut kasih karunia-Nya. Jangan kau paksakan. Saya pendeta. Lalu saya berdoa, kalau enggak sembuh berarti saya tidak pendeta. Enggak. Kesembuhan itu menurut kasih karunia Tuhan. Ada yang Tuhan khususkan di situ. Pastor Andi Simon, tahu kan? Kalau Pastor Andi Simon, yang non Kristen pun jalan bayang-bayangnya kena in the name of Jesus, in the name of Jesus sembuh semua. Nah, apa karena Simon lebih suci dari saya? Enggak. Kami sama-sama imam. Kami sama-sama menjunjung moralitas sebagai hamba Tuhan. Tetapi Tuhan memakai dia di bidangnya. Kamu pun demikian. Jurusan apa yang kau pilih di sini? Percayalah kepada kuasa Tuhan yang engkau beribadah kepadanya itu. Yang kepadanya engkau hari ini percaya dan berharap. Percayalah kepadanya, perkatakanlah, Tuhan, ini aku sudah ada di kampus ini untuk dibentuk dengan segala keterampilan berkaitan dengan jurusanku. Sekarang Tuhan, aku mau Engkau menyertai aku dengan kuasa-Mu. Engkau menyertai aku dengan mujizat-Mu. Berharaplah kepada Tuhan ketika engkau mulai terjun dalam pekerjaan-Mu. Semua yang kau tangani, semua yang kau jamah, semua yang kau rawat, sehat, sembuh, dan selamat. Amin. Disebutlah kau nanti bidan bertangan dingin, perawat bertangan dingin. Di lingkungan kami bidan, kalau anakku sakit, langganannya ke bidan. Kalau secara medisnya nggak nyambung ya. Demam mencret, perginya ke bidan itu. Dan tidak pernah nggak sembuh. Kalau untuk sakit-sakit sederhana, yang demam pilek, flu, segala macam, ya ke bidan itu langgaran kami. Jalan Permai.
Nah, jalan permai pelita empat sana. Saya lupa siapa nama bidan. Bidan seperti kamu, tapi bisa bertangan dingin mengobati orang yang bukan hanya masalah kandungan, bukan hanya masalah anak beranak. Itu oleh sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah ini. Daud mengajakmu hari ini, kenalilah Tuhan yang kepadanya engkau beribadah, dan nikmatilah kuasa. Berharaplah kuasanya tersalur melalui engkau, di mana Tuhan tempatkan engkau nanti bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak-Mu ini adalah anak-anak yang sudah Engkau urapi. Nyatakan otoritas-Mu pada setiap kami, di mana Tuhan tempatkan kelak anak-anak-Mu ini. Mereka memiliki otoritas surga, sehingga dalam tugas-tugas mereka yang sakit disembuhkan, dan bahkan mereka disebut bertangan dingin oleh karena Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa, nyatakan kembali otoritas-Mu lewat ibu yayasan, sehingga oleh otoritas surga yang ada padanya, Stikes ini sungguh-sungguh berubah dalam tahun ini juga menjadi Universitas Senior Medan. Dalam nama Yesus, dengan otoritas Tuhan yang ada pada kami imani, kami nyatakan tahun ini Universitas Senior menjadi kenyataan. Hal-hal yang menghalangi, otoritas apapun yang mencoba menghalangi dan merintangi, mempersulit, kami patahkan dalam nama Yesus. Otoritas Tuhan Yesus melampaui segala otoritas apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.